中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Fallen Heart Flame segera tampak marah karena memancarkan desisan tajam telinga setelah tampaknya telah merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Cahaya hijau samar yang menyilaukan itu menjadi jauh lebih padat. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau. Dia tertawa, "Apa? Apakah Anda tidak puas setelah membakar saya begitu lama?" Cahaya hijau samar menjadi semakin intens. Ketika desis marah muncul sekali lagi, cahaya melingkar yang tampaknya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di permukaan Fallen Heart Flame. Cahaya giok mengalir perlahan, sepertinya memiliki roh. Tidak lama setelah cahaya jade muncul, kelompok api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dinding api di sekelilingnya sebelum akhirnya membungkus Xiaoyan dari segala arah. Selain itu, api jatuh hati sekali lagi memanggil api jantung sengit dan intens dalam tubuh Xiaoyan selain dari serangan eksterior yang kuat. Dari tampilan situasi, jelas ingin benar-benar menghabisi Xiaoyan yang keras kepala ini melalui serangan dari dalam dan luar. Taktik ini lagi. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat api tak terlihat yang datang berkerumun. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan memblokir semua api yang tak terlihat, menjauhkan mereka. Xiaoyan hendak mengarahkan Douqi untuk membungkus api jantung di dalam tubuhnya yang memiliki kekuatan destruktif terbesar ketika dia tertegun untuk menemukan bahwa fluoresensi aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat nyala api jantung menyebar. Setelah diterangi oleh fluoresensi, nyala jantung yang mengandung suhu yang sangat tinggi tampaknya telah menemui musuhnya karena ia menyusut dengan cepat kembali. Dalam beberapa kedipan mata pendek, itu menyusut sampai benar-benar menghilang di bawah cahaya fluoresen ini. "Ini?" Xiaoyan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya fluoresen yang aneh itu di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana asalnya benda ini? Bahkan, Fallen Heart Flame takut akan itu? Setelah tidur panjang yang dalam, Xiaoyan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, jumlah bahan obat dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiaoyan yang sangat rusak selama pertarungan dengan nyala jantung. Tetapi ketahanannya terhadap nyala jantung juga menjadi semakin besar seiring dengan mengalirnya waktu. Pada akhirnya, pertarungan bolak-balik di dalam tubuh pada dasarnya menjadi kemenangan satu sisi. Dengan ketidakefektifan bertahap dari api jantung, cairan obat aneh itu perlahan-lahan menembus setiap sudut tubuh Xiaoyan. Cahaya fluoresen adalah sesuatu yang dipancarkan ketika bertemu dengan musuh lama. Hambatan cahaya fluoresen ini yang dimiliki terhadap nyala jantung dari Fallen Heart Flame adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan panjang, bertahap. Seseorang dapat dengan belak-belakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiaoyan memiliki perlindungan dari cahaya fluoresen ini, efek terbakar dari nyala jantung dari Fallen Heart Flame akan sangat berkurang. Ini adalah dukungan terbesar Xiaoyan ketika terlibat dalam serangan balasan dengan Fallen Heart Flame. Api di sekitar tubuh Xiaoyan sangat terbakar, melepaskan suhu yang menakutkan. Pria muda telanjang di dalam mengungkapkan senyum hangat. Sulit membayangkan bahwa ia pernah mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian saat dipanggang oleh api semacam ini sebelum dia terbangun. Xiaoyan akhirnya melepaskan beban berat di dalam hatinya saat dia merasakan nyala jantung menjadi semakin lemah setelah terkena cahaya fluoresen yang aneh ini. Meskipun dia tidak yakin tentang hal-hal aneh apa yang terjadi ketika dia dalam tidur nyenyak, dia mengerti satu hal, api jatuh hati
adalah sesuatu yang tidak lagi menakutkan baginya. Sungai ini mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Selanjutnya, mari kita ubah posisi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya samar. Api merembes keluar dari gigi-gigi putih itu. Mendesis! Suara desis yang tajam membawa kemarahan seperti yang terdengar. Dua lampu hijau yang redup itu tiba-tiba melonjak, dan sekelompok besar api yang tak terlihat keputihan tiba-tiba muncul. Setelah munculnya gugus api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Nomor ever yang tak terhitung jumlahnya encer bergejolak tanpa henti sebelum mereka meledak dengan cepat, memancarkan gelombang api dan panas api yang samar. Teman yang membandel. Xiao Yan tertawa dingin ketika dia melihat pembalasan intens ini oleh Fallen Heart Flame. Dengan gerakan segel tangan, api berwarna hijau yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan cepat ke dalamnya. Dengan mundurnya api hijau, api tak terlihat yang mengelilinginya di luar datang menerkam seperti serigala yang rakus. Sama seperti mereka akan melakukan kontak dengan tubuh Xiao Yan. Gelombang cahaya fluoresen yang aneh perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Saat nyala api tak terlihat bersentuhan dengan cahaya fluoresen, ia bertindak seperti tikus yang baru saja melihat kucing atau seperti salju yang memenuhi minyak mendidih. Ini dengan cepat melarikan diri kembali, bahkan nyala keputih-putihan yang mana, jatuh hati api, baru saja dipanggil, juga memiliki riak yang terbentuk di permukaan. Jelas, gelombang cahaya fluoresen itu adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Cahaya fluoresen yang aneh itu bergantung pada kecocokannya sendiri yang khusus dalam pertarungan panjangnya dengan Fallen Heart Flame. Sebelum berangsur-angsur berubah menjadi musuh sejati yang terakhir, mata Xiao Yan berkedip lembut saat dia melihat api yang tak terlihat dengan cepat mundur. Mata hitam gelap itu sebenarnya memiliki gumpalan cahaya fluoresen yang aneh. Dunia yang muncul di depannya segera berubah secara drastis saat matanya dipenuhi dengan cahaya fluoresen. Meskipun dunia masih merah terang, Fallen Heart Flame di sekitarnya perlahan berubah menjadi transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api yang berukuran keputih-putihan muncul berulang kali. Mata ular kecil dipenuhi dengan api yang tak terlihat. Ketika murid-muridnya berputar, itu memberi dirinya penampilan yang sangat cerdas. Jelas, ular kecil ini memiliki kecerdasan. Ular kecil itu juga tampaknya telah menemukan Xiao Yan saat yang terakhir sedang menontonnya. Cahaya tajam langsung muncul di mata ular itu, gelombang api menakutkan yang tak terlihat perlahan naik dari tubuhnya. Apakah ini tempat esensi dari Fallen Heart Flame berada? Mata Xiao Yan berkedip perlahan saat dia tertawa lembut. Meskipun sekelompok besar api di sekitarnya tampak seperti jatuh hati api, ia harus menemukan posisi inti jika ia ingin menerobos. Ular api kecil itu adalah tempat inti ini berada. Selama Xiao Yan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap Fallen Heart Flame. Xiao Yan perlahan memperpanjang tangannya yang panjang. Dia mengangkat sudut mulutnya, api hijau intens membungkus dengan kuat di sekitarnya. Cahaya fluoresen padat muncul setelah pembungkus api, menutupi api hijau dengan lapisan lain. Tangan Xiao Yan berbentuk cakar saat itu sedikit meringkuk. Dia tersenyum ke arah tempat ular api kecil itu disembunyikan. Melihat senyum Xiao Yan, ular api kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, merasakan perasaan tidak menyenangkan. Ini mengayunkan ekornya, dan tubuh mungilnya berbaris ke segala arah dengan cara yang seperti kilat, mencoba untuk menggunakan ini untuk bersembunyi dari tatapan Xiao Yan. Terlepas dari bagaimana ia berguncang, itu pada akhirnya di wilayah api sekitarnya. Itu hanya bisa mengendalikan api di sekitarnya untuk pergi dengan itu jika benar-benar ingin melarikan diri. Jika itu kasusnya, bagaimanapun, niat menelan dan menyempurnakan api surgawi dalam tubuh Xiao Yan akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Meskipun Fallen Heart Flame memiliki kecerdasan, itu masih membutuhkan evolusi panjang untuk mencapai pemikiran berpikiran terbuka seperti yang dimiliki manusia. Anda ingin melarikan diri?
Setiap tindakan dari ular api kecil itu terlihat jelas melalui mata yang dipenuhi dengan cahaya fluoresen. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tetap tenang sementara cahaya berwarna pucat yang membawa suara gemuruh guntur yang lemah muncul di bawah kakinya. Ci! Tubuh Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar. Sebuah afterimax substansi seperti tetap di tempat sementara sosoknya muncul di depan dinding api dengan cara seperti hantu. Tinjunya yang dibungkus oleh nyala hijau dan cahaya fluoresen diperpanjang dengan keras, dan itu dibor ke dinding. Segera dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat melintas dan mundur, mendesis. Tubuh Xiaoyan secepat hantu, hanya dalam sekejap mata, itu sudah bergegas kembali ke tempat aslinya dan benar-benar bergabung dengan afterimax yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kali ini, ada ular kecil marah dengan liar berjuang di tangan kanannya yang dibungkus oleh cahaya fluoresen. Suara desisan yang tajam terdengar berulang kali, dinding api di sekitarnya juga menjadi jauh lebih ilusif setelah ular api kecil itu ditangkap. Namun, itu tidak pecah karena ini. Mata Xiaoyan membawa panas liar saat dia menatap tajam pada ular api kecil berwarna putih krem di tangannya. Ekspresi kegembiraan gila tanpa sadar terbentuk di wajahnya. Itu benar-benar tidak terduga bahwa tidak hanya dia tidak kehilangan nyawanya dalam situasi di mana kematian sudah dekat, tetapi dia juga secara tidak sengaja maju menjadi seorang doang. Sekarang, dia bahkan berhasil dengan mudah menangkap Fallen Heart Flame. Dikatakan bahwa seseorang mencari kekayaan dalam situasi berbahaya. Kata-kata ini memang benar. Meskipun tangan Xiaoyan diisolasi oleh nyala hijau dan cahaya fluoresen, suhu yang dipancarkan dari tubuh Fallen Heart Flame masih menyebabkan tangan Xiaoyan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ini menyebabkan Xiaoyan untuk bersukacita jika dia tidak memiliki salah satu dari cahaya fluoresen yang aneh dan Fallen Heart Flame. Sepertinya dia tidak akan berdaya melawan Fallen Heart Flame ini. Setelah semua, api yang telah terkumpul dari sejumlah tahun yang tidak diketahui benar-benar terlalu menakutkan, namun Xiaoyan berhasil menangkapnya. Selanjutnya adalah langkah yang paling penting, penyempurnaan dan menelan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada ular api kecil yang sedang berjuang dalam cahaya fluoresen. Api berangsur muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam gelap di jarinya saat dia bergumam pelan, guru pelindungi siswa ini agar berhasil menyempurnakannya. Kesuksesan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini. Xiaoyan harus menyelesaikan Fallen Heart Flame ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Xiaoyan tidak ragu setelah suaranya terdengar. Tubuhnya duduk, dan dia menyilangkan kaki ketika sedang diskors. Api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Di bawah pembakaran liar dan keras oleh nyala hijau, ular api kecil itu perlahan tenggelam. Akhirnya, itu mengikuti tangan Xiaoyan dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan langsung menegang setelah masuknya Fallen Heart Flame. Pertempuran besar yang sesungguhnya akhirnya akan dimulai. Jika Xiaoyan mampu menyempurnakan dan menelan api surgawi kedua ini, sepertinya kekuatannya akan sekali lagi melambung. Mantra api misterius akan benar-benar memasuki tahap matang. Manfaat yang akan diperoleh Xiaoyan dari bertahan ini akan tak tertandingi. Jika Xiaoyan gagal menahannya, dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi debu dari gelombang sisa yang dipancarkan dari tabrakan dari dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah mukjizat lain akan muncul, sepertinya dia tidak akan diselamatkan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.